Eh, tuh enggak ada. Oh, ada para peserta yang Humaniora pada hari ini diskusi reguler dengan tema perempuan dan perubahan sosial, pengantar analisis sistem dan kelas sosial yang akan dibawakan oleh Yunda Melianti S. Hum. Sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari pemateri. Yang pertama, nama pemateri yaitu Neliati S. Hum, tempat tanggal lahir Takalar 5 Juni 1982, pendidikan S1 Humaniora, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, pekerjaan anggota Bawaslu Kabupaten Takalar, organisasi yaitu Koalisi Perempuan Indonesia, yang kedua Solidaritas Perempuan Angin Mamiri. Di tengah-tengah kita sudah hadir pemateri Kak Nelly. Oke, makasih. Moderator. Halo, moderator. Tolong diaktifkan mikrofonnya. Ya. Ya, apakah bisa dimulai? Iya, Kak. Sudah bisa? Iya, Kak. Oh ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siang Kak Nelly. Yang saya hormati para peserta dan yang saya banggakan teman-teman moderator. Yang saya banggakan moderator dan saya tidak bisa menyapa satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Jadi terima kasih saya ingin ucapkan pertama-tama kepada HMI dan Kohati Komisariat Adab yang telah mengundang saya selaku narasumber atau pemantik diskusi kita hari ini dengan tema perempuan dan perubahan sosial dalam mengantar analisis sistem dan kelas sosial. Jadi ini sudah pertemuan keberapa? Pertemuan pertama, Kak. Oh iya, ini berlanjut ya? Iya, Kak. Oke, jadi peserta kita hari ini ya ada 16 orang. Sekiranya kita dapat melakukan diskusi untuk melakukan pengayaan pengetahuan kita dengan tema perempuan dan perubahan sosial dalam mengantar analisis sistem dan kelas sosial. Jika kita melihat tema tersebut ada tiga, kita bisa membagi tiga bagian, yaitu bagaimana melihat sejarah perempuan, pergerakan perempuan, kemudian apa yang dimaksud dengan perubahan sosial, kemudian sistem dan kelas sosial. Jadi sistem dan kelas sosial adalah satu kesatuan. Nah, jika kita melihat sejarah pergerakan perempuan, tentu kita memulai dari sejarah pergerakan perempuan dari masa ke masa. Saya mencoba tadi melakukan membuka kembali bacaan saya terkait sejarah pergerakan perempuan di Indonesia. Jadi pada tahun 1914 itu dulu ya.
Jadi sejak tahun 1917 itu sejak lama sebenarnya suara kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sudah digaungkan. Nah, itu terlihat dari beberapa pers atau media pada tahun itu sudah menyuarakan tentang kesamaan atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Nah, munculnya beberapa tulisan di media karena salah satu metode advokasi pada saat itu adalah melalui media, yaitu dalam surat kabar Putri Mahardika pada tanggal 16 Januari sudah menyuarakan laki-laki dan perempuan harus mesti sama-sama maju. Jadi kemajuan itu kemudian sudah disuarakan sejak 1917. Nah, pada periode perjuangan perempuan Indonesia itu dimulai sejak abad ke-20. Nah, periode di beberapa tulisan itu membagi periode itu menjadi 3 periode. Itu pertama, periode melek pengetahuan atau melawan adat. Jadi di pada tahun 900-an sebelum abad ke-20, nasionalisme di Asia itu melalui kebijakan etis membuka sekolah perempuan modern yang tersebar di seluruh daerah, tetapi dekat dengan perkebunan kolonial seperti di Minahasa, Sumatera, Medan, dan juga Jawa. Kemudian hal ini dikarenakan pemerintah kolonial butuh pekerja atau juru tulis. Nah, ini kemudian membuka ruang-ruang partisipasi untuk perempuan. Mereka juga butuh membangun keluarga namanya bumi putra kolonial. Jadi dia membutuhkan orang lokal atau disebut dengan pada saat itu bumi putra dengan non pribumi yang khusus untuk pandai merajut, memasak, berdandan, dan bisa baca tulis. Nah, ini kemudian banyak melibatkan perempuan-perempuan pribumi pada saat itu. Nah, namun seiring perkembangannya setelah perempuan menjadi melek huruf, perempuan menjadi lebih kritis dan melakukan membangun relasi dengan aktivitas laki-laki dan perempuan. Jadi mulai membangun relasi antara laki-laki dan perempuan, dan pada saat itu isu yang digencarkan oleh perempuan yang sudah melek aksara pada saat itu adalah menggugat atau melawan sistem. Jadi sistem sosial pada saat itu adalah adat kawin cerai. Nah, pada saat itu kan besar adat kawin cerai yang kemudian itu dianggap merendahkan kedudukan perempuan di dalam keluarga. Inilah kemudian cikal bakal perjuangan perempuan, cikal bakal perempuan di masa periode melek pengetahuan atau melawan adat. Saya lagi bawa materi. Yang kedua, periode melek nasional. Pada periode inilah terbentuk Kongres Perempuan pertama. Jadi pada tahun 1928 dimulailah Kongres Perempuan pertama oleh setelah Deklarasi Sumpah Pemuda. Jadi pada saat itu Siti Sundari sebagai seorang aktivis perempuan kemudian berbicara di depan Kongres Pemuda pada saat itu, yaitu Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda, untuk mendeklarasikan bahwa pentingnya untuk perempuan untuk mengorganisir diri. Nah, disitulah munculnya cikal bakal pergerakan perempuan. Kemudian setelah peristiwa penting itu, organisasi perempuan Hindia Belanda juga menyelenggarakan kongres pertama. Jadi tahun 1928 itu kongres pertama perempuan di Indonesia. Kemudian tema yang diusung pada saat itu adalah mengkonsolidasikan perjuangan khusus perempuan dalam perjuangan yang lebih besar, yaitu memerdekakan Indonesia. Jadi dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, perempuan juga turut serta dan sangat berperan penting untuk membantu atau berpartisipasi dalam kemerdekaan Indonesia. Jadi dimulai. Jadi pada saat itu perempuan sudah muncul untuk menyuarakan kemerdekaan Indonesia. Ini salah satu bentuk partisipasi perempuan pada saat itu. Kemudian periode
Koncowinking. Jadi ada namanya periode Koncowinking, itu di mana periode perempuan harus ikut suami. Jadi tumbuhnya kesadaran perempuan menjadikan organisasi awalnya itu disebut dengan Gerwis, Gerakan Wanita Sadar. Kemudian berubah menjadi Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia. Saat itu isu yang diperjuangkan adalah kesetaraan dan pemberantasan buta aksara. Jadi memang untuk peningkatan pendidikan perempuan dimulai pada Orde Lama, Orde Baru. Nah, pada saat Orde Lama yang munculnya beberapa organisasi perempuan itu sangat pesat. Dengan ditandainya munculnya tadi organisasi Gerwis dengan organisasi wanita Indonesia, Gerwani. Sedangkan setelah proses peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru, tiba langsung disiram oleh air. Hampir semua organisasi perempuan itu ditiadakan. Nah, jadi kematian organisasi perempuan di mana perempuan pada saat itu dilarang untuk bersuara pada zaman Orde Baru. Nah, kemudian sejak Orde Baru memimpin, organisasi perempuan kemudian diorganisir dan dibentukkan dan membentuk sebuah organisasi, yaitu tadi organisasi yang mengikuti suami. Jadi dia namanya periode Koncowinking pada saat itu. Jadi semua perempuan-perempuan baik muncullah namanya Dharma Wanita, muncullah namanya PKK, muncullah namanya Kader Posyandu. Itu produk-produk Orde Baru di mana perempuan memiliki paradigma dan harus dikontrol oleh suaminya. Jadi kalau dalam salah satu buku Ibuisme Negara, bagaimana negara mengungkung perempuan dalam sebuah aturan bahwa dia hanya bisa berorganisasi atas nama suaminya. Jadi kalau kan sampai, dan itu ada sampai sekarang, misalnya Dharma Wanita, dia adalah organisasi yang dibentuk untuk istri-istri pejabat. Kemudian muncullah PKK, itu juga adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk membantu pemerintah dalam mensukseskan kegiatan-kegiatannya. Tetapi sebenarnya pada dasarnya adalah sebuah ideologi peran agar perempuan tidak melanggar aturan. Kemudian mereka dikontrol oleh suami dan pejabat negara dari lokal hingga pusat. Jadi dia terstruktur, dia tersistematis bahwa perempuan-perempuan yang memiliki potensi aksesibilitas terhadap pembangunan itu harus dikontrol melalui lembaga-lembaga yang dibentuk. Kemudian dia dijadikan alat politik rezim militer pada zaman Orde Baru. Jadi pada saat itu perempuan dilibatkan dalam politik baik dalam bentuk pemilihan, tetapi itu adalah dalam kontrol suami. Nah, kemudian perempuan menjadi pasar bagi industri. Akhirnya perempuan dijadikan komoditi, objek industri, baik itu dalam kosmetik, kemudian alat kontrasepsi, sehingga realitasnya tetaplah dia adalah mengikuti suami. Jadi kalau misalnya kita lihat perubahan sosial itu, kalau kita lihat pada zaman itu perempuan menjadi objek alat kontrasepsi. Jadi mereka menjadi objek. Di mana dulu gerakan 2 anak cukup itu memang sangat digerakkan oleh para struktur pemerintahan. Jadi di mana perempuan adalah objek untuk memakai atau menggunakan alat kontrasepsi. Jadi dia adalah objek untuk penyaluran program kapitalisme dari perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah pada saat itu. Itulah kemudian masuk periode melek demokrasi dan melawan otoritarisme politik. Jadi pada tahun 1980-an perempuan internasional itu tumbuhlah sebuah organisasi yang baru. Jadi ada MILSM, kemudian muncul organisasi-organisasi seperti Koalisi Perempuan Indonesia, mulailah
organisasi ini kemudian melakukan pengembangan ekonomi keluarga dan melakukan advokasi kekerasan terhadap perempuan. Jadi isu ini kemudian terus berkembang di tahun-tahun setelah reformasi 90-an ya, 90-an. Setelah kemudian meskipun sebenarnya di gerakan perempuan internasional itu sudah terjadi di tahun 1900-an untuk isu feminisme dan HAM membangun sebuah gerakan untuk menolak kekerasan negara terhadap perempuan. Itu sudah dilakukan 1960-an. Jadi itu sudah terjadi. Tapi di Indonesia baru melakukan ratifikasi terhadap hak asasi manusia, hak asasi perempuan itu 1982. Indonesia melakukan ratifikasi undang-undang penolakan diskriminasi terhadap perempuan. Nah, selama periode ini perjuangan merebut hak perempuan terjadi mobilisasi perlawanan terhadap otoritarisme Orde Baru. Dengan begitu gerakan perempuan mendeklarasikan affirmative action yang hingga hari ini itu dikenal. Jadi affirmative action itu diperjuangkan ya. Jadi dideklarasikan di mana tindakan khusus untuk perempuan dalam dunia politik diberikan. Nah, ini terbukti di dalam undang-undang pemilu, tetapi meskipun seperti itu masih ada catatan kelemahan. Di undang-undang pemilu kita mengatakan memperhatikan keterwakilan 30% perempuan. Jadi masih menggunakan kata memperhatikan. Halo? Teman-teman monitor? Iya, Kak. Oh ya, jangan sampai saya ini bicara. Iya, Kak, iya. Ah, iya. Oke, jadi itulah periode pergerakan perempuan Indonesia dari masa ke masa. Ini perlu dipahami bahwa terjadi perubahan seiring dengan perubahan sosial. Itu tadi itu dipengaruhi oleh perubahan sosial dari masa sebelum Orde Baru masuk ke masa Orde Baru. Sebelum masa Orde Lama, kemudian masuk Orde Lama, kemudian masuk Orde Baru, kemudian masuk reformasi. Ini yang dimaksud dengan perubahan sosial. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi, perubahan-perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, meskipun dipengaruhi oleh kondisi histori, kondisi budaya, dan kondisi yang terjadi pada saat itu. Nah, kalau kita mau melihat perubahan dalam siklus tadi, kita melihat sejarah perempuan dari masa ke masa, itu sangat dipengaruhi oleh perubahan-perubahan kondisi sosial pada saat itu. Mulai dari, misalnya tadi, mulai dari dia belum tahu membaca, kemudian tahu membaca menjadi kritis, kemudian kritis kembali menjadi nol, setelah jadi Orde Baru menjadi setelah Orde Lama menjadi Orde Baru menjadi gerakan perempuan hampir dikata menjadi nol, kemudian dari Orde Baru menjadi Orde Reformasi, itu muncul lagi. Nah, itulah kemudian yang dimaksud dengan perubahan-perubahan sosial ini kemudian mempengaruhi juga gerakan-gerakan perempuan yang ada di Indonesia. Nah, meskipun menurut Sujono Sukanto, perubahan sosial itu adalah perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial. Jadi yang kita kembali tadi ke tema bahwa perempuan dan perubahan sosial itu akan mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai sikap dan pola perilaku di antar kelompok di masyarakat. Nah, kalau kita tadi melihat, menurut Sujono Sukanto ini, dia perubahan sosial itu adalah perubahan kelembagaan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang termasuk nilai-nilai. Jadi, mulai dari nilai-nilai dan pola perilaku. Perubahan sosial itu akan mempengaruhi nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku. Ketika kita melihat tadi bagaimana sejarah gerakan perempuan, itu sangat dipengaruhi oleh lembaga nasional, lembaga-lembaga masyarakat. Lembaga yang dimaksud adalah pemerintah. Coba kita melihat tadi, mulai dari
bagaimana pola pemerintahan itu mempengaruhi gerakan sosial, perubahan sosial ini akan juga mempengaruhi pada gerakan perempuan di Indonesia. Bagaimana otoriter perubahan dari matriarkal menjadi patriarkal pada masa Orde Baru, Orde Lama itu sistem matriarkal merubah kemudian menjadi sistem patriarkal pada era Orde Baru. Nah, ini. Jadi bagaimana paradigma pemerintahan atau lembaga-lembaga negara ini sangat mempengaruhi sebuah gerakan atau struktur sosial masyarakat, perubahan-perubahan sosial di masyarakat. Ini sangat berimplikasi pada sebuah tatanan masyarakat. Jadi intinya adalah ideologi atau pola pemerintahan, pola perubahan lembaga-lembaga negara itu akan sangat berpengaruh terhadap perubahan sosial. Nah, bisa saja ya, perubahan sosial ini adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat. Kita sepakat bahwa pemerintahan Soekarno ke Soeharto itu untuk gerakan perempuan betul-betul terlihat. Kemudian setelah Orde Baru menjadi reformasi, kemudian muncul lagi. Itu dipengaruhi karena pola kepemimpinan atau lembaga-lembaga negara sangat responsif terhadap perkembangan isu-isu perempuan. Dan perubahan sosial ini dipengaruhi oleh unsur-unsur kebudayaan, baik materi maupun non-materi, namun unsur material ini dimaksudkan adalah kebudayaan. Jadi berbeda-beda manusia diciptakan, misalnya teknologi yang dimaksudkan unsur non-materi adalah hasil kebudayaan bersifat lebih abstrak. Jadi sangat dipengaruhi, perubahan sosial ini sangat mempengaruhi pola-pola yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, jika kita melihat, jadi untuk melihat, kita dapat melihat bagaimana sebenarnya perubahan-perubahan bentuk perubahan sosial. Bentuknya ini kita bisa mengklasifikasi dalam 3 bentuk. Pertama adalah berdasarkan waktu. Jadi perubahan sosial itu berdasarkan waktu, ada yang cepat, ada yang sifatnya lambat. Yang cepat itu adalah misalnya perubahan mata pencaharian masyarakat itu berubah. Kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan sosial? Kalau menurut Sujono Sukanto seperti yang disampaikan tadi, itu ada 2 faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam sebuah tatanan masyarakat, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah bertambah atau berkurangnya penduduk, kemudian terjadinya konflik, kemudian adanya penemuan-penemuan baru, kemudian adanya revolusi. Itu faktor internal yang mempengaruhi perubahan sosial. Kemudian faktor eksternal yaitu faktor lingkungan atau alam, yang artinya seperti misalnya ada bencana, itu yang mempengaruhi faktor eksternal kenapa bisa perubahan sosial itu terjadi. Kemudian ada peperangan, kemudian ada pengaruh budaya luar masuk ke dalam satu tempat. Itu salah satu faktor perubahan sosial. Nah, kalau kita mau melihat faktor-faktor perubahan ini, apakah kemudian ini akan mempengaruhi, berdampak, akan memiliki dampak, yaitu pertama dampak positif dan dampak negatif. Nah, sejatinya perubahan sosial ini sebenarnya yang dimaksud perubahan sosial yang bagus adalah tentunya dia akan sebaiknya itu memberikan dampak positif kepada semua jenis kelamin. Jadi kita tidak melihat lagi dia hanya berdampak baik terhadap laki-laki, tetapi dia juga akan berdampak baik pada perempuan maupun anak atau kelompok rentan lainnya. Coba kita lihat ya, dampak positif dalam sebuah perubahan sosial, yaitu adanya penemuan-penemuan baru yang dapat membantu aktivitas manusia. Itu dampak positifnya. Kemudian yang kedua adalah munculnya nilai dan norma baru yang lebih relevan. Nah, hari ini jika kita melihat dampak perubahan sosial, kan tadi saya sudah sampaikan bahwa dampak perubahan sosial ini dipengaruhi oleh lembaga negara. Nah, sekarang sejauh apa lembaga negara ini berpihak kepada perempuan
anak disabilitas atau kelompok rentan lainnya. Ini kita bisa melihat dari seberapa negara membuat aturan tidak bias terhadap satu jenis kelamin atau dia tidak bias terhadap kelompok tertentu. Coba, dia menjadi positif, dia akan menjadi dampak positif ini jika adanya regulasi atau aturan norma baru yang relevan dengan perkembangan zaman, kemudian dia memberikan manfaat yang sama antara laki-laki dan perempuan serta anak ataupun kelompok rentan lainnya. Teman-teman bisa melakukan analisis. Perubahan sosial ini akan berdampak bagus jika dia memberikan dampak yang positif terhadap semua jenis kelamin. Nah, sekarang jika kita melihat aturan atau norma, apakah kemudian aturan yang ada di negara kita kemudian itu berdampak positif terhadap laki-laki, perempuan, anak, atau kelompok rentan lainnya? Contoh yang terbaru ini adalah Undang-Undang Cipta Karya. Undang-Undang Cipta Karya ini adalah undang-undang yang dianggap bahwa sangat tidak menguntungkan perempuan maupun kelas tertentu, seperti buruh. Kenapa misalnya? Dalam pasal, ada beberapa poin pasal yang dianggap bias atau tidak berpihak pada perempuan. Cuti hamil secara tersirat tidak dinyatakan bahwa merugikan perempuan, tetapi adanya keluar semua lagi. Adanya saya lanjut dulu. Foto dulu. Adanya maaf, ada tamu. Adanya undang-undang ini kemudian dianggap bahwa tidak berpihak terhadap perempuan, meskipun dinyatakan secara rigid, tetapi oleh kajian aktivis perempuan mengatakan bahwa penghilangan pembayaran jatah buruh berdasarkan hari itu sangat merugikan perempuan, karena perempuan akan merasa tidak nyaman dan sangat relatif tidak akan masuk bekerja pada masa pertama haid yang akan menimbulkan rasa sakit pada tubuh perempuan. Nah, inilah kemudian lanjut. Halo? Iya, Kak. Ya, Kak. Inilah kemudian yang dipandang oleh aktivis perempuan, jika upah diberikan berdasarkan hari dan jam kerja, maka akan merugikan perempuan. Karena di mana ada masa perempuan, tidak akan pernah sama masa hari yang digunakan oleh laki-laki, karena perempuan misalnya haid. Di masa haid perempuan itu akan memiliki respon yang berbeda terhadap tubuh tiap perempuan. Ada yang sakit, ada yang sangat sakit, malah ada yang tidak bisa beraktivitas. Nah, jika ini diberlakukan oleh buruh perempuan pada saat haid, dia tidak akan masuk kerja dan perusahaan tidak akan membayar. Nah, inilah kemudian kemarin yang coba diwacanakan oleh teman-teman aktivis perempuan untuk menolak pasal tersebut. Nah, kemudian Undang-Undang Pemilu kemudian mengatakan memperhatikan keterwakilan 30% perempuan. Ini kan kemudian menjadi longgar. Dan bisa menutup ruang aksesibilitas karena menjadi alasan bahwa kata memperhatikan itu tidak sifatnya wajib. Nah, itu kemudian. Nah, kemudian seharusnya dampak perubahan ini kemudian memberikan dampak positif, yaitu menjawab kebutuhan-kebutuhan semua tanpa melihat jenis kelamin tertentu ataupun kelompok-kelompok masyarakat marginal, misalnya perempuan, anak, masyarakat adat, disabilitas, dan kelompok-kelompok lainnya. Nah, selain itu kita berharap bahwa dampak positif dari perubahan sosial yaitu ada norma yang lama yang sudah tidak relevan dapat diperbaharui menjadi norma yang baru yang lebih relevan untuk diterapkan. Misalnya
misalnya teman-teman tahu bahwa di Kabupaten Takalar ada kelompok namanya Sayed. Mana kelompok Sayed ini hanya perempuan tidak boleh nikah keluar selain laki-laki Sayed, tetapi laki-laki Sayed kemudian bisa menikah meskipun bukan perempuan Sayed. Ini kemudian yang dianggap bahwa itu seharusnya dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, harusnya itu dapat berubah sehingga